Persyaratan untuk masuk Semonggako. Nah, persyaratan untuk masuk Semonggako maupun Daigaku itu mirip-mirip ya. Aku akan ngebahas lebih detailnya di akhir video, jadi aku akan ngebahas dulu persyaratan umum untuk masuk Semonggako ataupun Daigaku. Nah, persyaratan untuk masuk Semonggako maupun Daigaku itu secara umum, yang pertama, kita harus mempunyai riwayat 12 tahun sekolah. Ya, berarti lulusan SMA maupun SMK. Yang kedua, mempunyai level bahasa Jepang atau JLPT setara N2 ke atas. Yang ketiga, harus udah berumur 18 tahun ke atas dan bisa memperoleh visa Ryugaku atau visa student. Dari poin pertama, kita ditanyain riwayat sekolah kita. Kalau dalam bahasa Jepang namanya Gakureki. Nah, di sini kita harus udah sekolah 12 tahun. Kadang-kadang sekolah pun minta juga, jadi tambahan riwayat belajar bahasa Jepang kita. Berapa jam udah belajar bahasa Jepangnya, ataupun Shusekiritsu atau absensi kita dalam proses Nihongo Gakko. Jadi bukannya harus, tapi bisa jadi tambahan. Jadi setiap Semonggako itu mempunyai persyaratan yang beda-beda. Dari poin kedua, level bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang itu Nihongo no Ryoku. Kita diminta level bahasa Jepang setara N2. Karena setara nggak harus JLPT, tapi bisa juga ikut IJU berapa poin. Misalkan ada sekolah yang minta IJU 200 poin ke atas, IJU 220 poin ke atas. Itu bisa. Tahu ada tes lainnya juga yang namanya BJT, Business Japanese Test, dan harus 400 poin ke atas. Atau bahkan cuma diminta kalian harus udah mengikuti sekolah bahasa Jepang selama 1 tahun, selama 6 bulan, bisa aja. Jadi karena persyaratan ini adalah atau bukan dan, jadi salah satunya aja itu bisa. Tapi harus lihat dulu persyaratan dari Semonggako-nya masing-masing. Sekali lagi, karena setiap Semonggako itu berbeda. Jadi bisa aja ada sekolah yang hanya terima JLPT, ada yang bisa terima IJU, BJT, itu beda-beda ya persyaratan Semonggako-nya. Nah, dari poin ketiga, harus udah berumur atau berusia 18 tahun ke atas. Berarti nggak ada maksimal batas usianya. Dan untuk bisa memperoleh visa Ryugaku atau visa student, itu bisa jadi kita mungkin ada masalah pas di Nihongo Gakko dan nggak bisa perpanjang visa studentnya. Atau dari visa-visa lainnya yang nggak bisa masuk ke visa student, itu juga dicek. Nah, kalau dari Nihongo Gakko, mungkin kita dicek atau diminta dari slip gaji Arubaito. Berapa per jamnya, apakah melebihi jam yang dibatasin, itu bisa aja diminta sama sekolahnya. Sekali lagi, ini bukan semua Semonggako, bukan semua sekolah minta ya. Tergantung sekolahnya masing-masing.